Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Diansyah, kelas 4C di 3 AKK, modul 3 sub 2, akuntansi manajemen berbasis aktivitas atau activity based management. Pengertian ABM atau activity based management. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajernya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Dengan menggunakan ABM yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial seperti keluhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, perubahan pesanan, pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Dan di sini ada dua dimensi ABN. Yang pertama, dimensi biaya. Memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Tujuan memperbaiki akurasi pembedaan biaya. Dan dua, dimensi proses. Memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuan mengurangi biaya. Dan ada dua tujuan umum APBN. Yang pertama, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dengan disediakannya informasi kos yang akurat. Yang kedua, memproduksi kos dengan mendorong dan mendukung perbaikan berkelanjutan lewat pengendalian penyebab timbulnya kos. Menganalisis pemicu atau driver. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kos aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaikinya, misalnya dengan melakukan pemberontakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi kos perpindahan material. Dan di sini ada aktivitas dan pemicu kos atau cost driver. Kos aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja mesin, seperti komputer dan sebagainya. Untuk melakukan suatu aktivitas atau dengan kata lain, kos aktivitas adalah semua pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Ukuran aktivitas tersebut merupakan volume yang mencerminkan jumlah terjadinya aktivitas di mana besarnya pengeluaran akan bervariasi langsung dengan perubahan volume aktivitas tersebut. Karena ukuran aktivitas tersebut merupakan faktor yang menentukan besarnya kos aktivitas, maka ia merupakan pemicu kos. Menganalisis aktivitas. Did you know? Analisis aktivitas adalah seperingkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis. Suatu organisasi menganalisis kos dan kinerja secara detail. Analisis aktivitas tidaknya dapat menjawab 4 hal, yakni yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, berapa banyak orang terlibat dalam suatu aktivitas. Yang ketiga, berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Dan yang keempat, adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas terhadap perusahaan maupun pelanggan. Target cost. Aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai, atau FA dan NVAA. Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Harga jual harus bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual atau HJ adalah total cost atau TK ditambah laba atau L, atau dengan model matematis
Harga jual sama dengan total cost plus laba. Target cost adalah harga pasar atau harga pesaing dikurangi dengan laba. Secara matematis, target cost dapat dirumuskan sebagai berikut. Target cost sama dengan harga pasar kurang laba atau min laba. Dari keseluruhan aktivitas yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, aktivitas penambahan nilai rel atau rel flow added activities atau RVAA adalah aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen atau menambah nilai bagi konsumen. Yang kedua, aktivitas penambahan nilai bisnis atau business flow added activities min BVAA adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, aktivitas tidak menambah nilai atau non-min flow added activities min NVAA adalah aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Kaitan konsep APBN dan konsep lain. Konsep APBN seringkali berkaitan dan tumpang tindih dengan konsep lain yang sering kita jumpai ketika mempelajari akuntansi manajemen. Misalkan JUS, INSIM atau JIT dan Theory of Constraint atau TOC. JIT merupakan suatu filosofi yang berfokus pada usaha untuk mengurangi ketidakefisien dan pemborosan. Salah satu pokok pikiran dalam JIT adalah perbaikan yang berkelanjutan. Sedangkan Theory of Constraint atau TOC berkaitan bahwa setiap perubahan pasti memiliki hambatan yang dapat diidentifikasi, sehingga sebaiknya manajer harus segera mengidentifikasi hambatan yang paling kuat dan mengelolanya sehingga sumber daya dapat digunakan seefisien mungkin. ABM, JIT, dan TOC sama-sama memiliki tujuan akhir yang serupa, yakni profit jangka panjang yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaan kekentaraannya adalah ABN merupakan accounting based system dan JIT dan TOC merupakan production based system. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.